pagi Elisa. Wah, kurang semangat nih Elisa nih. Semangat pagi Elisa. Oke, ada yang belum makan? Ada sama-sama saya berarti ya. Tapi kita tetap makan dengan kuat di roh dan jiwa kita. Amin. Oke. Sebelum saya mulai lanjutkan ya, saudara, ini kan temanya tough yet tender hearted. Kalau saudara tahu tema kita taktik, itu ada singkatannya. Nah, ini salah satunya. Tough tapi tender hearted. Simpelnya apa? Kuat tapi lemah lembut. Udah itu aja. Dan menurut saya ini salah satu yang sangat-sangat dipunyai oleh Yesus dan banyak orang yang sangat dicintai Tuhan. Ini ada dalam hidup Daud, ini ada dalam hidup Rut, dan banyak orang yang tadi Coach Iren jelaskan ya. Tadi Coach Iren ada share, oh ya, saya Nancy, kenalan ya. Tadi Coach Iren sudah kenalin putrinya Coach Iren, istrinya Rolis Firman ya, yang duduk di sana. Jadi hari ini menyatukan kekuatan ya saudara di sini. Waktu saya berdoa, Tuhan itu berkata ada dua orang. Saya lanjutkan, tadi Coach Iren bicara tentang Musa, tentang Abraham. Tapi ada dua orang lagi, walaupun ada beberapa orang lagi, tapi Tuhan bicara tentang dua orang ini, yaitu Daud dan Rut. Daud dan Rut ini adalah keluarga saudara ya. Kalau saudara ingat di Alkitab, maka Rut adalah nenek buyutnya Daud ya saudara. Tapi kalau saudara pelajari di Alkitab itu rata-rata kitab-kitabnya itu ditulis dengan nama-nama orang Yahudi atau keturunan Israel, bangsa pilihan Allah. Kecuali kitab Kejadian, yaitu karena tentang apa yang terjadi di awal bumi dijadikan ya, Keluaran tentang bahasa Israel keluar dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa kitab itu ditulis di judulnya itu dengan nama orang-orang tertentu. Dan saya percaya dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan. Kenapa ada yang namanya kitab Yohanes? Kenapa ada yang namanya kitab Yehezkiel? Kenapa ada yang namanya kitab Yesaya dan lain sebagainya? Dan jarang kitab itu ditulis dengan judulnya nama seorang wanita. Apalagi zaman itu wanita itu posisinya lebih rendah jauh daripada laki-laki ya. Wanita itu apalagi waktu zaman Paulus saja masih nggak boleh nih. Kayak saya nih, wanita berdiri di depan dan bicara sama saudara nih nggak boleh zaman itu. Tapi kenapa di perjanjian lama aja ada nama wanita-wanita yang jadi judul kitab? Berarti ini orang-orang yang sangat spesial buat Tuhan. Tapi saya tuh baru sadar ya, cuma ada satu nama wanita yang jadi judul sebuah kitab di perjanjian lama yang bukan keturunan Yahudi. Siapa? Rut. Ya bukan, dia gak punya darah Yahudi. Tapi Tuhan pilih dia spesial. Bukan cuma jadi nenek moyang Yesus, nenek moyang Daud, tapi punya kitab sendiri supaya namanya harum dimanapun dia disebutkan. Kenapa? Dia seorang pengabdi, dia seorang yang lemah lembut, tapi dia sangat kuat. Dia orang yang beyond limit. Saudara nggak lihat kan di kitab Rut, Rut ini berontak marah-marah, nggak ada kan saudara? Gak ada di kitab Rut, saudara lihat. Maka Rut mengeluh karena mertuanya marah-marah, ngomel-ngomel dan meratapi hidup setiap hari. Saudara, kalau hidup sama orang kerjaan yang ngeluh setiap hari, capek atau enggak? Capek loh. Mohon maaf nih ya, saya kalau di rumah sudah mulai ada yang mengeluh aja, saya gini, udah stop. Jangan kotori hati saya. Saya bilang stop. Mari kita gak usah ngomongin yang gak perlu itu. Kalau siapapun teman-teman saya, udah, kenapa sih harus ngomel? Udah, cukup. Oke? Karena lama-lama hati ini capek. Loh, kalau kita aja ngomel-ngomel, lama-lama hati kita capek. Bener gak saudara? Betul. Tapi Rut, dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan wanita yang pernah ditulis di Alkitab. Sekalipun mungkin gak pernah kelihatan dia itu pemimpin besar, bukan. Tapi dia punya kekuatan. Dan kekuatan itu yang membuat dia ngotot
dia harus ikuti mertuanya, padahal Ruth punya pilihan buat pergi. Dia punya pilihan yang secara dunia jauh lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, lebih enak. Apa? Cari jodoh lagi. Gak usah jadi pembantunya nenek-nenek yang udah capek kehilangan semuanya, sedih, madesu, masa depan suram ya saudara ya. Sampai dia ganti namanya bukan Naomi, jadi apa? Mara, karena dia bilang aku ini pahit, Tuhan beri hidupku kepahitan. Tapi Ruth bersikeras, enggak Naomi, jangan pernah usir aku lagi, stop. Aku akan ikut engkau. Karena aku tahu dengan ikut engkau, aku akan ikut Allahmu. Kemana engkau pergi, bangsamu lah jadi bangsaku. Hari itu Tuhan gak begini mendatangi Ruth dalam mimpi. Banyak orang itu menunggu Tuhan mendatangi dengan sangat supranatural. Hari itu Ruth gak didatangi kok dengan supranatural. Gak ada di Alkitab tertulis suara Tuhan yang berkata, "Hai Ruth, anakku, maukah engkau menemani mertuamu? Dan engkau akan menjadi bangsaku dan melahirkan keturunan yang luar biasa." Ada nggak saudara? Gak ada. Bahkan Alkitab berkata seharusnya bangsa Moab itu dilarang ada di dalam bilangan barisan keluarga Israel atau keluarga bangsa pilihan Allah. Kenapa? Karena bangsa Moab pernah kurang ajar sama bangsa Israel. Sampai Tuhan itu sangat gak suka dengan bangsa Moab. Tapi Ruth, dia beda. Gak ada yang supranatural yang turun. Tuhan gak ngomong persis khusus ke dia, tapi dia berkata, "Naomi, aku akan ikut engkau. Biarkan aku melayanimu seumur hidupku. Sekalipun aku gak punya keturunan, itu bukan tujuanku. Aku mau ikut engkau. Aku mau menjadi hamba Allahmu seperti Allah yang kamu sembah. Aku tidak mau tinggal di bangsa Moab. Tolongi, biarkan aku ikut engkau." Dan dia ikut. Dan kalau saudara di sini Elisa, buat saya ini tema bukan tema yang kebetulan. Kalau saudara Elisa, saudara pendukung pelayanan, ada saudara yang jadi pendoa, saudara yang jadi orang yang doling keliling setiap minggu sekian kali, dan gak banyak orang yang terima kasih sama saudara. Tapi kalau tadi seperti Coach Iren katakan, saudara mengerti value dan nilainya seperti Ruth. Saudara berkata, aku lihat warisan Tuhan di hidup pemimpinku. Dan sekalipun dia gak pernah terima kasih sama aku akan melayaninya seperti yang Tuhan taruh di hatiku. Dan aku pasti terima warisan yang jauh lebih besar dari yang aku bisa terima di luar dari tempat ini. Dan bahkan Tuhan bisa buat hidupmu lebih besar dari pemimpinmu. Tapi semua pilihan tergantung saudara. Saudara mau punya kelemah lembutan yang kuat, atau saudara mau pilih yang enak di luar, dan saudara gak terima. Bukankah Alkitab berkata, kalau engkau dipuji, engkau sudah terima upahmu. Tapi kalau gak ada satu manusia pun puji engkau, maka berbahagialah engkau, karena upahmu besar di surga. Ya, saya lanjutkan ya. Yuk, boleh dari slide pertama. Tough yet tender hearted. Next. Apa sih sebenarnya kelemah lembutan, saudara ya? Tadi Coach ada sempat jelaskan beberapa. Saya tambahin sedikit aja. Next. Bahasa Yunaninya dari kelemah lembutan adalah salah satu buah roh yang ditulis di kitab Galatia. Dan bahasa aslinya itu bahasa Yunani itu praos ya, dari akar katanya juga praos. Artinya apa? Itu yang saya gede-gede tulis ya, power in control. Artinya apa? Saudara ini orang yang kuat, hatimu kuat, tapi engkau bisa kontrol reaksimu, responmu, hatimu engkau bisa kontrol. Walaupun kau sudah sangat kesel dengan keadaan, engkau sangat marah dan merasa diperlakukan tidak adil di pelayananmu. Orang yang lemah lembut, dia punya power untuk marah.
Dia punya power untuk mungkin protes ke pemimpinnya dan berkata, saya bisa kok bangun pelayanan sendiri, saya nggak perlu ada di sini. Dan saya yakin kalau saya bangun pelayanan sendiri, saya akan bisa punya jemaat lebih banyak dari gereja ini. Tapi saya pilih buat kontrol. Saya pilih buat tidak marah. Saya pilih buat tidak berontak. Saya pilih buat tidak menuntut keadilan. Amin. Tuhan Yesus gak pernah tuntut keadilan. Kenapa dia cinta Daud? Karena Daud gak pernah tuntut keadilan. Dia orang yang nanti saya coba mention, coba ringkas satu demi satu ya saudara. Tapi dia orang yang gak pernah tuntut keadilan. Saya berdoa di tempat ini, ada Elisa, pendukung-pendukung, orang-orang yang ada di belakang layar dalam sebuah pelayanan. Tapi engkau setia, engkau punya power yang ajaib. Setiap kali engkau angkat tangan hujan berhenti. Nah itu kan power yang ajaib saudara. Setiap kali engkau menyembah di belakang, mungkin kau duduk di belakang, yang di sini yang kelihatan WL, pengkhotbah, pemusik. Tapi setiap kali engkau doa di belakang, maka hadirat Tuhan menyapu satu ruangan. Itu kan orang powerful. Itu yang kuat. Dan ketika engkau bisa kontrol responmu, tidak marah, tidak menuntut keadilan, maka Tuhan menghormati engkau saudara. Dan itu yang Tuhan rindukan buat semua orang. Tidak semua orang harus jadi orang pertama yang di depan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mengerti, berada di belakang, mendukung, dengan hati yang sangat full heart, penuh ucapan syukur, passionate, engkau bisa dapat upah 2-3 kali lipat dari yang di depan. Amin. Boleh next? Ya, saya coba jabarkan ya, sedikit, saya nggak terlalu lama ya, dari Daud dan Rut. Next, bagaimana bentuk kelemah lembutan? Yang pertama dengan Daud dulu. Daud ini tidak mencari kesalahan bahkan ketika Tuhan tega. Ketika dia diurapi jadi raja, bahkan Daud ini nggak punya kitab sendiri di Alkitab ya saudara ya, tapi semua orang tahu nama Daud. Cuma ada kitab Mazmur. Nah, sebagian besar orang tahu Mazmur itu adalah kitab nyanyian Daud. Padahal isinya Mazmur nggak cuma Daud. Isinya adalah kitab nyanyian banyak hamba Tuhan, banyak nabi-nabi. Ya, tapi dia sangat terkenal sebagai penyembah. Hari itu dia diurapi sebagai raja. Tidak lama setelah dia diurapi sebagai raja, dia dapat kesempatan untuk masuk istana raja. Kerjaannya apa pertama kali saudara? Kerjaan Daud pertama kali apa? Mengusir roh jahat ya saudara, yang main kecapi betul. Ngusirin roh jahat, jadi ghostbuster ya. Itu tugas Daud pertama kali. Jadi kalau tugas saudara hari ini ngusirin semua kuasa kegelapan, tahan bencana. Nah itu memang tugas pertama Daud saudara ya. Itu yang dia lakukan. Tapi setelah itu, setelah dia Tuhan gerakan untuk mengalahkan Goliat, maka seluruh rakyat tiba-tiba mata tertuju kepada Daud. Hari itu Daud jadi bintang. Sebelumnya dia nggak dikenal. Ketika tiba-tiba kuasa Tuhan datang dan dia kalahkan Goliat, wow, a star is born ya saudara ya. Saya nggak tahu saudara di sini bapak-bapak ibu-ibu masih suka nonton ini nggak, kompetisi-kompetisi ya. Kalau saya suka banget nonton kompetisi nyanyi, kompetisi nari, talent, dan setiap kali jurinya ini lihat ada yang tiba-tiba nyanyi bagus banget padahal nggak pernah kedengeran namanya. Pernah ada seorang ibu-ibu namanya Susan Boyle ya. Dia udah usia 50 tahun ke atas, penampilannya nggak meyakinkan, bener-bener nggak meyakinkan saudara. Dan dia juga ngejawab jurinya sambil selengean gitu, bercanda gitu ya, nggak meyakinkan banget lah, nggak ada tampang bintang, badannya gendut, giginya renggang-renggang ya saudara ya, nggak ada tampang. Tapi begitu dia nyanyi, kalau saudara lihat itu udah sekian tahun yang lalu, begitu dia nyanyi semua juri begini, oh, apaan ini kata mereka. Kenapa bisa ada orang bersuara emas dan penampilannya nggak ada sama sekali. Dan seringkali juri itu bilang, wow, a star is born, seorang bintang sudah lahir hari ini. Karena itu membuat mereka terpukau, yang sudah ada di dunia keartisan 30 tahun aja terpukau.
Nah, hari itu Daud mengalahkan Goliat dan seluruh bangsa Israel gini, wow, ada seorang bintang di tengah-tengah kita. Tapi sejak itu, saudara tahu ceritanya, dia diapain saudara? Dibenci Saul. Sejak hari itu hidupnya dikejar kematian. Tega nggak Tuhan? Bisa nggak sih Tuhan jauhkan itu dari Daud? Bisa banget. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Apakah Tuhan kurang mencintai Daud? Kurang cinta saudara? Ya. Kalau hari ini hidupmu melewati ujian seperti tadi Coach Iren katakan, apakah Tuhan kurang mencintaimu? Jawab sendiri dalam hati ya saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh tahu, maka engkau berkata, justru karena Tuhan cinta sama aku, Dia nggak biarkan hidupku semudah itu. Aku seringkali harus berjuang buat hidupku. Aku harus perang, aku harus puasa, aku harus doa syafaat gila-gilaan pagi, siang, malam, demi aku mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kalau itu hidupmu dan engkau bisa lihat dengan kacamata Tuhan, maka engkau tahu itu tanda cinta Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan ada yang hari ini, semua yang keluar dari sini, engkau sedikit pun ada kekecewaan di hatimu dan merasa Tuhan gak adil. Enggak, Tuhan tidak pernah tidak adil. Tuhan gak tahu caranya buat ketidakadilan saudara. Tidak ada sama sekali di hatinya. Hari itu bahkan buat raja yang dipilihnya dia tega kok. Kalau saudara percaya engkau dipilih menjadi orang-orang spesial di mata Tuhan, maka jangan pernah menyerah, tapi terus berkata, terima kasih Tuhan. Tadi kita orkestra ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena ketegaanmu membuat aku tough, kuat, dan iblis gak semudah itu membuat aku tumbang. Amin. Next, Daud ini diangkat tinggi, dia sudah jadi raja, tapi ini orang yang gak pernah lupa artinya bertobat. Tough, dia sudah jadi raja kok. Dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Dia punya pasukan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Seluruh umat Israel akan tunduk apapun yang dia katakan. Dia cuma tinggal ngomong sepatah kata jadi kok. Bahkan dia cuma tinggal abdi dalamnya, pengawalnya mengerti artinya Misalnya dia gini, gue gak suka sama orang itu, bunuh. Maka dia tinggal gitu ya. Udah habis hidupnya. Tapi Daud beda. Dia diangkat tinggi, dia sudah jadi raja hari itu karena kesalahannya. Dia dikejar-kejar anaknya sendiri namanya Absalom dan mau dibunuh karena dia pernah mengambil istri orang. Nah, itu salah satulah konsekuensi kesalahan Daud sebagai raja. Tapi ketika dia harus melarikan diri dan dia dikejar-kejar dan ada orang yang namanya Simei ngomong sama dia, Daud, sudah kubilang kan engkau orang terkutuk, makanya hari ini engkau terima setimpal dengan perlakuanmu, bla 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 bla. Ada pengawalnya namanya Yoab ya berkata, oh ini yang Nathan ya, Nathan juga berkata, Daud engkau sudah salah, engkau bersalah di hadapan Tuhan karena engkau mengambil istri orang dan membunuh orang itu. Ketika Daud ditegur, Daud cuma berkata, iya, aku sudah berdosa, ampuni aku. Sebelum ditegur, Daud sadar gak dia salah saudara? Enggak sadar. Kalau dia sadar, dia gak bunuh itu istrinya siapa? Suaminya Batsheba. Nah, dia gak bunuh. Karena dia gak sadar, dia bunuh, betul? Sampai Nabi Nathan tegur dia. Dan kalau saudara baca ya, gak ada pembelaan sedikit pun. Tapi kan aku raja, aku kan berhak. Raja itu kan berhak ngambil cewek manapun. Tapi Nabi Nathan berkata, engkau sudah dipilih sama Tuhan dari orang yang bukan siapa-siapa, dan engkau kurang ajar membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu dia ditegur, dia langsung berkata, iya, aku
Aku tahu aku salah. Tidak ada pembelaan. Tuhan boleh lakukan apapun dalam hidupku. Ini orang diangkat tinggi, tapi gak pernah lupa bertobat. Saya berdoa, saya gak tahu Tuhan akan kasih kesempatan apa dalam hidupmu. Tapi ketika saudara dari sekarang seorang pendukung, tiba-tiba nanti Tuhan lihat kesetiaanmu dan Tuhan angkat engkau tinggi, dan engkau punya pasukan sangat banyak, engkau tidak menggunakan kekuasaanmu buat dirimu sendiri. Dan begitu ada yang tegur engkau, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, engkau punya hati yang tetap berkata, Tuhan, kalau memang aku salah di hadapan-Mu, tolong koreksi. Aku tidak bela diriku. Amin, saudara. Saya berdoa saudara sungguh-sungguh jadi pasukan Elisa yang tender hearted, lemah lembut, tapi kuat. Saudara, untuk rendah hati mengakui kesalahan sebagai seorang raja itu gak mudah loh. Itu butuh kekuatan. Jadi toughnya di sini bukan tough punya kekuatan, punya otot, tendang orang, pukul orang, marahin orang, bukan ya saudara ya. Tapi tough yang berkata, Tuhan, Engkau boleh bentuk hatiku seperti apapun Engkau mau. Aku tidak memilih menyerah ataupun kecewa ataupun menyalahkan Tuhan. Orang yang tough berkata, menyalahkan Tuhan adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Orang yang tough berkata, kalau aku kecewa sama Tuhan, berarti aku kalah sama iblis. Orang yang tough berkata, kalau aku bisa terima ujian dan proses dari Tuhan, berarti Tuhan mencintaiku sangat. Amin. Next. Daud ini juga tidak merasa perlu membela diri ya, tadi yang saya cerita. Dia dikejar-kejar karena dia mau dibunuh anaknya Absalom. Dan ketika ada yang mengutuki dia, dia berkata, sudahlah, biarkan dia mengutuki aku. Siapa tahu memang Tuhan mau mengutuki aku. Dia gak bela diri. Dia gak minta orang ini dibunuh. Padahal dia bisa banget minta orang ini dibunuh. Pengawalnya hari itu yang namanya Yoab sudah berkata, orang ini kurang ajar, biarkan aku beresin dia. Gak, diam. Itu bukan urusan. Biarkan dia kutuki aku sepanjang perjalanan. Saudara kalau diomongin, kita ini diomongin orang aja nih ya, digosipin gitu ya saudara. Rasanya gimana di sini? Ih, ini orang ya, nggak tahu kebenarannya, gosip-gosip, dasar comel ya bibirnya gitu ya saudara ya. Waduh, segala macam lah omelan di hati, jiwa dan roh ya saudara ya. Tapi ini udah menderita, ketiban tangga, anaknya sendiri mau bunuh, sambil jalan menunduk-nunduk, sambil dikutukin orang. Rasanya kayak apa saudara? Mau mati kali rasanya. Aduh, kalau bisa nih ya, pengen ku hajar nih orang ya. Udah tahu orang lagi menderita, gak ngerti sama sekali. Tapi Daud beda. Hari ini Tuhan mau berkata buat semua saudara. Mulai hari ini, mari punya hati yang berkata, Tuhan, pembelaan bukan hakku. Kalaupun aku difitnah, diomongin orang, aku putuskan tidak bela diriku. Semakin aku diomongin, aku akan semakin diam dan tutup mulut. Karena aku tahu, semakin aku diam, semakin Tuhan bela aku. Dan saya lihat dalam hidup saya, Tuhan selalu bela. Semakin orang ngomong yang gak enak, semakin orang salah mengerti, maka saya entah kenapa saya tuh selalu memilih semakin diam. Kenapa? Karena saya percaya sama kekasih saya. Saya percaya sama Bapa saya di surga. Dia tuh gak pernah tahan lihat anaknya diperlakukan gak adil. Kalau saya salah, saya harus tobat. Ya, biarkan dia bicara. Kadang saya salah, saya ngerti gak? Enggak. Dan saya cuma tinggal gini, Tuhan, kenapa sih orang ini begini, bla 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 bla. Kadang kalau saya salah, Tuhan begini, ya kamunya juga sih sok tahu gitu ya. Oh ya berarti saya salah. Saya ngerti, oke, aku yang sok tahu, maaf Tuhan.
Tapi ada kalanya saya gini, Tuhan, aduh kenapa orang ini ya Tuhan, tolong ya hatiku supaya aku gak marah. Kalau saya lagi gak salah, Tuhan begini, emang kurang ajar itu orang ya, biarin ya, nanti aku yang berurusan. Jangan Tuhan, urusannya baik-baik aja ya Tuhan. Jangan. Karena saya lihat berkali-kali kalau dia sudah bela ya saudara, dia gak tanggung-tanggung. Saya gak pernah minta orang lain dihukum, tapi kalau dia sudah bela, saya lihat ada orang tiba-tiba kena masalah cuma karena dia ngomongin. Nah saya tuh gini, Tuhan, tolong. Dan saudara akan lihat, semakin saudara tidak bela diri, Tuhan akan angkat engkau semakin tinggi. Tuhan akan semakin dekat dengan hatimu, karena dia tahu dia bisa percaya hati saudara. Amin. Next. Oke. Ini Rut ya. Sekarang nenek moyangnya Daud. Dari Rut 1 ayat 17 sampai 19 ya. Mungkin tulisannya kecil di belakang, saya bacain aja. Tetapi Rut berkata, ini terjemahan dari versi The Message. Tetapi Rut berkata, jangan paksa aku meninggalkanmu. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau tinggal, di situlah aku tinggal. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Ketika Naomi melihat bahwa Rut telah menetapkan hatinya, ia menyerah dan mereka berdua berjalan bersama. Kalau saudara meneguhkan hati di saat tersulit dan berkata, Tuhan, aku gak peduli ujian yang engkau sodorkan di depanku, aku akan tetap pilih jalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau aku jalan dengan iman, maka aku walaupun belum punya iman hari ini, aku akan jalan dengan iman Tuhan. Aku akan doa, baca Alkitab, puasa, apapun lah yang aku bisa lakukan supaya imanku tumbuh. Tapi aku menetapkan hati, aku akan jalan dengan engkau. Dan ketika engkau menetapkan hati, selalu Tuhan memutuskan berjalan dengan saudara. Dan kalau Tuhan jalan dengan saudara, Tuhan pasti rekayasa. Next. Rekayasa Tuhan apa? Hari itu Rut memilih bekerja, bukan meratapi nasib. Dia pilih bekerja dan dia bilang sama mertuanya Naomi, aku akan pergi bekerja, aku akan mengumpulkan jerami dan mengikuti para penua yang akan memperlakukanku dengan baik. Hari itu wanita kalau dilihat sendirian dan ada pekerja-pekerja yang tidak sopan, maka dia bisa diperkosa. Tapi hari itu dia berkata, enggak, aku pilih buat gerak dan bekerja. Dan Tuhan merekayasa, dia pergi ke sebuah ladang, bekerja di sana yang dimiliki oleh Boas. Itu rekayasa Tuhan, saudara. Padahal ladang ada banyak. Tapi begitu dia sampai ke sebuah ladang, dia nggak tahu siapa Boas, dia nggak pernah kenal. Dia orang Moab, pendatang baru di situ. Dia nggak pernah kenal siapapun. Istilahnya saudara hari ini tiba-tiba disuruh pindah ke Turki, saudara ya, nggak kenal siapa-siapa. Dan saudara harus kerja memilih sebuah ladang karena saudara tahu saudara harus bertindak. Dan dia mulai masuk ke sebuah ladang yang ternyata punya Boas. Begitu dia ada di situ, semua memperlakukan dia dengan baik. Dan Boas mengamati dia dan langsung berkata, aku menjamin hidupmu tidak akan ada satu orang pun yang menyelakaimu. Itu rekayasa siapa? Tuhan. Begitu engkau dan saya putusin berjalan meneguhkan hati dengan Tuhan, maka Tuhan sebaliknya memutuskan berjalan dengan saudara. Tuhan menetapkan hatinya untuk merekayasa hidupmu. Saudara yang sudah sekian tahun di Bahtera, saudara mungkin sudah sering dengar deklarasi Tuhan rekayasa supaya keluargaku terluput, supaya aku sampai destiniku, supaya aku menggenapkan panggilanku. Tapi tidak bisa kalau saudara tidak menetapkan hati untuk jalan sama Tuhan. Kalau saudara tetapkan hati, sekalipun sulit ya saudara, sekalipun hari ini kau gak punya iman, sekalipun hari ini kau gak punya kekuatan, sekalipun hari ini kau rasa kau lemah, gak punya duit, tapi waktu kau berkata, aku putuskan jalan dengan, jangan usir aku Tuhan,
aku putuskan jalan denganmu. Jangan menyerah dengan aku. Maka Allah Elohim Yeshua HaMashiach akan sebaliknya memutuskan berjalan dengan saudara. Dia putuskan dia akan rekayasa hidupmu. Tiba-tiba saudara dipertemukan dengan orang yang gak pernah kenal saudara, tapi dia berkata, saya kok kayaknya tertarik waktu lihat ibu atau bapak. Ibu atau bapak pelayanan di mana gitu ya. Dan dia mulai cerita. Oh ya, saya bisa bantu. Tuhan akan rekayasa. Tuhan pasti rekayasa. Ya, kalau saudara kemarin di gedung Kecapi ya, dengar kesaksiannya Bu Panglima dan Pak Joshua tentang GWR yang Tuhan beri ya. Ada orang yang menawarkan, Tuhan cuma bilang gini, harus ada gedung pesawat tempur. Dan kita semua gini, waduh, gimana caranya dalam 9 bulan ada pesawat tempur, ada tempat baru. Bangunnya gimana dalam 9 bulan? Uang belum ada, apapun belum ada, tanah belum ada. Tapi sekian waktu kami berdoa, sekian waktu menggumulkan, Tuhan berikan gratis, saudara. Kenapa? Tuhan memastikan, memutuskan berjalan dengan kita. Amin. Next, terakhir. Rut 3 ayat 5. Rut menjawab Naomi, jika itu yang kau katakan, hari itu Naomi berkata, nak, aku harus cari perlindungan buat kamu. Jadi kamu pakailah pakaian yang bagus, datang ke tempat Boas tidur, sembunyi-sembunyi, tidurlah di bawahnya. Dan kalau saudara tahu sejarahnya, hari itu Boas sudah cukup tua, saudara, ya, beda umurnya jauh. Jadi mungkin bukan laki-laki ideal buat wanita muda seperti Rut. Tapi hari itu waktu Naomi bilang, datanglah supaya dia bisa menjadikanmu istrinya. Hari itu Rut menjawab Naomi, jika itu yang kau katakan, aku akan melakukan persis seperti yang kau katakan kepadaku. Naomi memilih yang Tuhan pilih sekalipun, titik-titik, saudara pilih, saudara isi sendiri, sekalipun apa? Sekalipun itu bukan pilihannya. Sekalipun itu bukan pria yang dia suka. Sekalipun itu bukan pelayanan yang dia mau. Saya pengennya jadi WL di depan. Kenapa saya selalu disuruhnya doling keliling di belakang? Sekalipun, saudara. Saya pengennya jadi penari. Saya kalau lihat penari, aduh, cakep-cakep banget ini penari ya. Apalagi jubah-jubahnya yang luar biasa. Kenapa kok saya disuruhnya bungkus-bungkus makanan buat bagi-bagi di jalan? Ya, saudara. Sekalipun. Pilih yang Tuhan pilih. Saya pengennya pelayanan di Mahanaim sini. Kenapa saya diutus sampai ke Kalimantan gitu ya, saudara? Sekalipun memilih yang Tuhan pilih. Saya tahu ini gak mudah. Saya tahu ini perjuangan. Tapi kita orang-orang yang dipanggil untuk menjadi tough, kuat, tapi lemah lembut. Putuskan, jangan biarkan iblis menguasai dan menang atas hidup. Ingat, setiap kali saudara kecewa, pahit, nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, nyalahin Tuhan, berarti saudara membiarkan iblis menang. Saudara tidak cukup tough. Tapi kalau saudara siap dilantik nanti malam, saudara mau berkata, saudara mau putuskan, Tuhan, aku mau jadi orang yang kuat. Mungkin gak banyak orang menyangka, tapi jiwa dan rohku di sini kuat. Kalau ada yang masih perlu dipulihkan dalam hidupmu karena engkau punya luka, berjuang untuk sembuh, saudara. Gak ada orang gak bisa sembuh. Saudara pernah trauma apa dalam hidup? Gak ada orang gak bisa sembuh kalau engkau berjuang buat sembuh. Gak ada orang bisa alasan, aku hidup di keluarga seperti ini. Mereka gak pernah akui aku. Mereka selalu negatif. Makanya aku jadi orang yang error kayak begini. Gak ada, itu bukan alasan, saudara. Karena kalau engkau putuskan buat sembuh, putuskan berjuang. Seseorang hamba Tuhan namanya Joyce Meyer, dia putuskan buat sembuh. Dia ini orang yang diperkosa ayahnya sendiri dari kecil. Tapi hari ini dia putuskan, dia akan jadi alat Tuhan menyembuhkan puluhan, ratusan, jutaan wanita di seluruh dunia yang pernah mengalami perkosaan. Putuskan untuk sembuh. Amin. Dalam hidup ini kita harus putuskan buat sembuh.
Saya punya suami Bapak Rolis Firman, saudara ya. Ini memilih yang Tuhan pilih sekalipun mungkin, saudara ya. Tapi saya sangat bersyukur punya beliau. Saya ini waktu kecil, mama saya pernah, kalau yang saudara pernah ikut kelasnya pernah cerita ya, kenapa hari ini nggak ada papa saya bersama kami? Karena papa saya masih dalam perjalanan menuju keselamatan, saudara ya. Dari kecil beliau itu nggak pernah jadi bapak yang ideal lah buat saya. Sayang nggak terlalu kelihatan sayangnya, Pak. Walaupun saya tahu semakin saya besar saya tahu, oh iya itu dia sayang saya. Tapi nggak kelihatan ya. Saya harus kira-kira nih, oh cara sayangnya begini gitu ya. Bapak yang mungkin karena masa kecilnya bertumbuhnya beda, jadi hampir-hampir nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun dari kecil ya. Nah kalau anak kecil kan gini, bapak gue nggak sayang gue kali ya. Kenapa ngucapin ulang tahun aja nggak bisa gitu ya? Ya tapi itu di keluarganya memang seperti itu, kaku dari dulu gitu. Dan saya ini besar karena papa saya sering pergi dari rumah, antara beberapa tahun kemudian balik lagi gitu ya saudara ya. Jadi mama saya ini kan ibu yang tough ya. Saudara bisa lihat nggak, Coach Shiren ini ibu yang tough ya saudara ya. Dari kecil memang membesarkan anaknya seperti single parent. Dan mama saya ini membuat anaknya juga harus tough seperti dia. Jadi setiap kali ini hal-hal kecil lah, saya nggak ngomongin hal-hal kerjaan yang lain, saya hal-hal kecil lah. Dari kecil kalau dulu ada yang namanya mesin putar video tuh DVD ya saudara ya. Terus lampu rusak karena yang di rumah papa saya nggak ada buat bisa benerin. Jadi dia gini, Kak, kamu kan pinter, kamu aja yang belajar cara benerinnya gitu ya. Jadi saya belajar cara benerin itu alat-alat apapun pekerjaan laki-laki itu di rumah, saya belajar buat kerjain ya. Karena saya gini, oh iya karena mama saya pintar membujuk saya, Kak kamu kan pinter gitu ya. Oh iya saya harus tunjukin nih, saya pinter nih. Jadi saya belajar bagaimana caranya buat menolong beliau ya, pekerjaan-pekerjaan naik tangga dan lain sebagainya. Dan saya mulai perjalanan dengan Tuhan. Saya belajar mengampuni ayah saya. Tapi saya nggak bisa pungkiri ada trauma di sini. Trauma bahwa saya harus kuat, nggak boleh kalah sama laki-laki. Kalau di sekolah ada teman laki-laki yang mulai teriak-teriak kurang ajar, saya teriakin balik gitu ya saudara ya. Enak aja lo, gue nggak kalah sama lo gitu ya. Nah itu biar bagaimanapun efek dari trauma di sini. Sampai akhirnya saya kenal suami saya dan saya menikah. Dari awal kita deket pun sebelum kita menikah ya, ada beberapa kali, nggak banyak sih, tapi ada beberapa kali kita itu ribut karena apa? Saya lupa kalau dia laki-laki dan saya harus beri ruang menghormati beliau. Jadi kalau beliau udah ngomong, saya akan ngomong lebih kencang ya. Saya akan jawab gitu ya. Itu refleks lah saudara ya. Zet langsung keluar. Dia gini, bisa nggak sih nggak usah teriak-teriak? Oh iya, maaf, refleks. Kenapa itu keluar dari trauma? Dan saya harus berjuang buat sembuh dari situ. Dan saya harus bisa sembuh dari situ. Karena ada sangat banyak orang yang perlu disembuhkan lewat hidup saya. Ada sangat banyak orang yang perlu disembuhkan lewat hidup Bapak Ibu di tempat ini. Engkau putuskan mau jadi orang yang terkapar menyusahkan orang, atau orang yang jadi berkat, jadi alat Tuhan memberkati dan nyembuhin orang lain. Kalau engkau mau jadi alat Tuhan, putuskan buat sembuh. Putuskan jadi tough di sini, bukan tough yang kelihatan doang. Tough di sini. Saya mengerti artinya mengampuni. Saya mengerti artinya dididik. Saya mengerti artinya berusaha, berubah, bertobat di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah sangat berkati saya hari ini, biarkan itu jadi doa setiap saudara dan setiap kita. Amin.